Susah untuk belajar bahasa Inggris? Let's study bahasa Inggris with me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, selamat datang di pembelajaran bahasa Inggris. Hi, I'm Miss Gania, and today I will help you to learn today's material. Today we are studying about talking about yourself. Okay, let's studying with me everyone. The first one, I will ask you about the basic concept in talking about self. The basic concept in talking about self, there is three basic concept in talking about self. Oke guys, jadi the basic concept dalam talking about self itu ada tiga konsep dasar dalam kita mempelajari talking about self. Yang pertama, things to talk in talking about self. Yang kedua, introducing yourself. And the last one is introducing other people. Jadi teman-teman sudah bisa ya, ada tiga konsep dasar dalam kita mempelajari talking about self. Jangan lupa selalu diingat-ingat. Ada berapa? Ya betul, ada tiga. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang talking about self. Oke, and kali ini kita akan belajar tentang things to talk, talking about self. Teman-teman perhatikan baik-baik ya, ini sangat mudah. Jadi ini mempermudah teman-teman ketika teman-teman ingin memperkenalkan diri kepada teman kalian atau memperkenalkan teman kalian kepada teman kalian or other. So, let's watch this video. Okay, so in talking about self, there are several points that we can share to other people to know about ourselves. Jadi ada beberapa poin yang perlu kita sampaikan kepada orang-orang lain supaya orang lain tahu siapa kita dan apa saja yang perlu mereka tahu soal kita. Jadi, jadi hal apa saja ya yang bisa kita share kepada orang lain supaya orang lain itu mengetahui tentang kita. Jadi di dalam perkenalan yang perlu kita share yang pertama adalah name. Name, jangan lupa ya, apa? That's right, name. Kenapa kita harus tahu? Kenapa kita harus memberitahu kepada orang-orang tentang nama kita? Yes, there is important things to introduce ourselves. There are name. So, the example is, my name is Gania Wafda Rahma, or I am Gania Wafda Rahma. Oke, untuk selanjutnya adalah age atau usia. Jadi kita memberitahu kepada orang lain tentang usia kita. Yang ketiga adalah address. Jadi di dalam address ini ada dua bagian. Yang pertama, tempat tinggal kita di mana dan kita berasal dari mana. Jangan lupa ya, ada dua poin dalam address. Yang pertama, sekarang kita tinggal di mana, dan yang kedua, kita berasal dari mana. Jangan lupa ya teman-teman, ada berapa? Dua. Dan selanjutnya adalah occupation, hobby, and family. For family is not important thing. Just kita bicara kepada teman kita, saya dua bersaudara, atau saya memiliki seorang sister, atau satu orang brother, or etc. Di materi selanjutnya, kita akan mempelajari tentang introducing yourself. Sebelumnya, kita mempelajari tentang about introduce ourselves. Jadi jangan lupakan poin-poin di atas. Kemudian sekarang Miss Gania akan memberitahu kalian bagaimana kalian bisa memperkenalkan diri kalian kepada orang lain dengan baik dan benar dengan sesopan-sopannya. Jadi di sini kita akan belajar tentang introducing yourself. Jadi di sini kita akan membahas ekspresi-ekspresi apa saja yang kita gunakan ketika kita ingin memperkenalkan diri kita kepada orang lain. Oke, yang pertama adalah memperkenalkan nama kita. Misalnya, my name is
bla bla bla, atau juga kita bisa menggunakan I am bla bla bla. Di situ kita menjelaskan tentang nama kita. Kan nggak lucu kalau misalnya kita berkenalan dengan orang tapi kita tidak menyebutkan nama kita. Oke, Miss Gania akan memberikan contoh Miss Gania dengan nama Miss Gania maksud saya. Jadi seperti ini. My name is Gania Wafda Rahma, atau juga bisa kita menggunakan I am Gania Wafda Rahma. Nah, seperti itu contohnya. Sangat mudah bukan? Jadi teman-teman harus diingat-ingat ya. Yang pertama, menggunakan nama kita untuk memperkenalkan kita kepada orang lain. Jadi ketika ada yang tanya, Kak, gimana kalau kita memberitahu nama panggilan kita? Masa orang manggil kita dengan nama panggilan yang sangat panjang? Kan tidak. Jadi kalau kalian ingin memberitahu kepada orang lain, biasanya kalian itu dipanggil apa sih? Nah, kita bisa menggunakan kata you can call me bla bla bla. Apa? Ingat-ingat ya, jangan lupa teman-teman semua. You can call me bla bla bla. Misalnya nih, hi, my name is Gania Wafda Rahma. Atau hi, I am Gania Wafda Rahma. Jadi selanjutnya kita memberitahu kepada orang tentang nama pendek kita. You can call me Gania. Seperti itu. Setelah kita memberitahu orang lain tentang nama kita, selanjutnya adalah kita memberitahu usia kita. Nah, contohnya ungkapan yang biasanya kita gunakan ketika kita ingin memperkenalkan usia kita kepada orang lain adalah I am bla 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 years old. Itu adalah ungkapan yang bisa kita gunakan ketika kita ingin memperkenalkan diri kita kepada orang lain. Jadi itu artinya misalnya I am 20 years old. Jadi saya itu usianya 20 tahun. Itu adalah contoh ketika kita ingin memberitahu orang lain tentang usia kita. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang penggunaan yang biasanya itu sedikit orang itu bingung ketika menggunakan ungkapan ini. Kenapa sih orang-orang itu bingung? Nah, kita kasih tahu jawabannya di sini ya, supaya teman-teman semua itu nggak bingung apa perbedaannya ini. Nah, biasanya dalam kita memperkenalkan diri itu ada kata I was born on dan I was born in. Nah, jadi apa perbedaannya? Nah, kita jawab di sini. Jadi perbedaan I was born on dan I was born in adalah pada in dan on. Apa perbedaan penggunaan in dan perbedaan penggunaan on? On itu digunakan untuk tanggal. Jadi tanggal berapa kita lahir, kita menggunakan I was born on. Ingat-ingat ya teman-teman semua, kalau on pakai O itu berarti kita harus mengingat-ingat tanggal lahir kita. Dan untuk I was born in, ingat-ingat ya, yang in, yang pakai I, bukan yang O. Jadi kalau I kita itu harus mengingat-ingat place atau ya benar semua tempat, di mana tempat kita lahir. Jadi teman-teman sudah tahu ya perbedaan I was born in dan I was born on. Kalau in itu berarti tempat di mana kita lahir dan on tanggal berapa kita lahir. Oke, Miss Gania akan memberikan contohnya. I was born in Salatiga. I was born on 10 June 1998. Nah, itu contohnya. Sangat mudah bukan teman-teman? Selanjutnya adalah tempat di mana kita berasal. Jadi kan tadi saya sudah bilang ada 2 poin untuk address. Yang pertama, berasal dari mana kita, dan yang kedua, sekarang kita tinggal di mana. Dan yang pertama, berasal dari mana kita, biasanya ekspresi yang kita gunakan adalah I am originally from bla bla bla. Itu adalah ekspresi yang kita gunakan ketika kita ingin menjelaskan tentang alamat asli kita atau kita berasal dari mana. Kita menggunakan kata-kata itu. Dan untuk address di mana sekarang kita tinggal, kita menggunakan I know, live in bla bla bla. Jadi ada 2 ya untuk address, untuk alamat asli kita, dan kedua untuk sekarang kita tinggal di mana. Nah, sekarang Miss Gania akan memberikan contoh. I am originally from Tengaran. Itu untuk alamat asli Miss Gania. Dan yang kedua, untuk sekarang Miss Gania tinggal di mana, Miss Gania akan memberikan contoh. I know, live in Magelang.
Nah, itu jadi untuk address ya teman-teman, ada 2. Sangat mudah bukan? Jangan lupa ya diperhatikan ada 2. Tempat asal dan tempat di mana sekarang kita tinggal. Supaya teman kita yang kita ajak kenalan itu lebih paham dan mengerti tentang diri kita. Selanjutnya tentang occupation. Jadi kita itu sekarang bekerja sebagai apa sih? Apakah sebagai students, or teacher, or headmaster, or doctor, or etc. So, kita memberi informasi tentang pekerjaan kita kepada orang lain. Jadi kita menggunakan cukup I am a bla bla bla. Nah, itu contohnya. Dan sekarang akan memberikan contoh. The example is I am a teacher. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Ketika teman-teman ingin menambahkan lagi tentang informasinya, kita bisa menggunakan in bla bla bla. Contohnya seperti ini teman-teman. I am a teacher in Junior High School Syubanur Waton Magelang. Seperti itu. Jadi kita memberikan informasi lebih detail kepada orang yang ingin berkenalan dengan kita. Selanjutnya tentang hobi. Ekspresi apa sih yang kita gunakan ketika kita ingin menginformasikan kepada orang lain tentang hobi kita? Kita bisa menggunakan my hobby is bla bla bla. Kalau misalnya ngasih contoh sih seperti ini, my hobby is reading novel and traveling. Nah, seperti itu contohnya. Jadi, teman-teman akan memberitahu informasi tentang hobi teman-teman semua. Sangat mudah bukan? Dan yang terakhir is about family. Jadi, teman-teman bisa memberitahu tentang keluarga teman-teman kepada orang yang ingin berkenalan, tapi tidak harus semuanya dikasih tahu. Contohnya seperti ini. I have bla 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 sister or brother. Kalau misalnya contoh dari Miss Gania, I have one sister. That's enough. Itu cukup. Ada beberapa ekspresi yang kita gunakan ketika kita ingin memperkenalkan kepada orang lain. Bagaimana? Sangat mudah bukan? Jadi teman-teman bisa lihat urutan apa aja sih yang bisa kita kasih tahu kepada orang lain dan itu sopan untuk kita kasih tahu maupun orang lain memberitahu kepada kita. Jadi itu tadi semua ekspresi-ekspresi yang kita gunakan ketika ingin berkenalan kepada orang lain, memperkenalkan diri kita sendiri kepada orang lain. Di sini Miss Gani akan memberikan tambahan. Coba deh teman-teman pikirkan dulu. Sopan gak sih kalau misalnya teman-teman tuh kalau mau memperkenalkan diri tuh tinggal nyelonong gitu aja, nggak bilang say hello atau izinlah mengungkapkan permisi gitu. Permisi, saya mau perkenalan. Kan kita harus ada kata-kata seperti itu ya supaya ada politeness sedikit. Jadi di sini saya akan menambahkan bagaimana sih cara kita berbicara yang sangat sopan kepada orang lain ketika kita ingin memperkenalkan diri kita. Jadi ada beberapa expression yang bisa kita gunakan. Ada 3 ekspresi yang Miss Gania contohkan untuk teman-teman semua ketika teman-teman ingin minta izin kepada orang lain atau lebih sopan memperkenalkan diri teman-teman kepada orang lain. Expression used to introduce ourselves. The first one is, hello, let me introduce myself. The second, hello, I would like to introduce myself. And the last, hi, allow me to introduce myself. Oke teman-teman, jadi itu ekspresi yang kita gunakan sebelum kita ingin berkenalan kepada orang lain. Oke, Miss Gania akan memberikan contoh lengkapnya bagaimana sih cara kita berkenalan kepada orang lain tentang ourselves, tentang yourself, tentang diri kita kepada orang lain. Miss Gania akan memberikan contohnya. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Gania Wafda Rahma and you can call me Gania. I am 22 years old. I was born in Salatiga. I was born on 10 June 1998. I am originally from Tengaran and now I live in Magelang. I am a teacher in Vocational High School Syubanur Waton Tegalrejo Magelang. My hobby is reading novel and traveling. And I have one sister. Oke teman-teman, jadi itu adalah contoh untuk kita memperkenalkan diri kita kepada orang lain. Introducing yourself to other people. Sangat mudah bukan? Jangan lupa diperhatikan baik-baik ya caranya.
Setelah kita mempelajari tentang introducing yourself to other people, kali ini kita akan mulai mempelajari poin selanjutnya, yaitu introducing other people. Jadi apa sih perbedaan antara introducing other people and introducing yourself? Di sini Miss Gani akan memberitahu teman-teman semua apa perbedaan antara kedua ini, oke? Jadi perbedaan antara introducing yourself dan introducing other people hanya ada pada subjek. Jadi perbedaannya hanya apa? Ya benar, hanya ada di subjek. Kalau introducing yourself, subjeknya menggunakan I, that's right, betul sekali teman-teman. Kalau dalam introducing yourself, subjeknya adalah menggunakan I. Contohnya, I am Gania Wafda Rahma, atau possessive adjektifnya menggunakan my. My name is Gania Wafda Rahma. Beda lagi kalau kita ingin memperkenalkan orang lain kepada orang yang kita temui atau introducing other people. Subjeknya menggunakan kata he atau dia laki-laki atau she dia perempuan, dan possessive adjektifnya menjadi his and her. His yang berarti boy atau dia laki-laki, and her berarti girl atau dia perempuan. Jadi ingat-ingat ya teman-teman, semuanya perbedaannya hanya pada ada di subjek. Ingat-ingat sekali lagi ya, ayo diingat-ingat ya, remember that. Yang first one, introducing yourself, subjeknya menggunakan I or my. Untuk introducing other people menggunakan he or she. Oke. Nah, pembahasan selanjutnya adalah tentang ekspresi apa sih yang kita gunakan ketika kita ingin memperkenalkan orang lain. Nah, expression used to introduce other people. Dan yang pertama, his or her name is bla bla bla. Jadi bisa kita isi nih di example, his name is Naufal. Nah, contohnya seperti itu. Jadi kita memperkenalkan nama teman kita kepada orang lain. Selanjutnya, ketika kita ingin memperkenalkan nama panggilan teman kita bisa menggunakan you can call his or her bla bla bla. Itu adalah ekspresi yang bisa kita gunakan ketika kita ingin memperkenalkan nama panggilan teman kita. Selanjutnya adalah age atau usia. Gimana sih ekspresi yang kita gunakan ketika kita ingin mengenalkan usia teman kita kepada orang lain? Ekspresi yang kita gunakan adalah he or she bla 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 years old. Itu adalah ekspresi yang bisa kita gunakan. He or she bla 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 years old. Selanjutnya adalah tempat dan tanggal lahir teman kita. Jadi ekspresi yang bisa kita gunakan adalah he or she was born in bla bla bla, atau he or she was born on bla bla bla. Teman-teman jangan lupa ya perbedaan penggunaan in dan on. Tadi sudah ada di pembahasan sebelumnya. The next is about address. Jadi tentang alamat. Tadi sudah saya jelaskan ada dua. Yang pertama tempat tinggal asli atau daerah asal, dan yang kedua tempat tinggal gimana dia tinggal sekarang. Jadi ekspresi yang bisa kita gunakan adalah he or she is originally from bla bla bla. Itu untuk tempat tinggal asli atau daerah asal. Dan selanjutnya adalah sekarang dia tinggal di mana. Kita bisa menggunakan he or she now live in bla bla bla. Itu adalah ekspresi yang bisa digunakan. Selanjutnya tentang occupation. Bisa kita menggunakan he or she is bla bla bla. The example, he is a teacher. Itu adalah contoh tentang occupation to introduce other people. The next one is about hobby. Jadi kita menjelaskan tentang hobi teman kita yang ingin kita perkenalkan kepada orang lain. The expression we can use is her or his hobby is bla bla bla. The example, her hobby is swimming. Nah, itu adalah contoh ekspresi yang bisa kita gunakan. Dan the last one, dan yang terakhir, masih ingat apa? That's right, it's about family. The example is he or she has blah 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 sister or brother. The example, he has one brother and one sister. That's enough. Jadi itu tadi adalah ekspresi-ekspresi yang bisa kita gunakan ketika kita ingin introduce other people. Jangan lupa diperhatikan baik-baik ya teman, sangat mudah bukan?
Semoga kita bisa mempelajarinya dengan mudah ya. Jadi di sini Miss Gania akan memberikan tambahan seperti di materi sebelumnya about introduce yourself. Jadi di introduce other people kita juga harus ada ekspresi yang kita gunakan atau permintaan izin ketika kita ingin memperkenalkan teman kita or introduce other people. Jadi ekspresi apa aja sih yang bisa kita gunakan untuk kita meminta izin kepada orang lain supaya kita dapat diperbolehkan memperkenalkan other people. Expression used to introduce other people. The first one, let me introduce you to blah blah blah. The example, let me introduce you to Mailan. The second, I would like to introduce my friends to you. And the third, I would like you to meet blah blah blah. Oke teman-teman, jadi itu tadi adalah ekspresi yang bisa kita gunakan ketika kita ingin introduce other people. Nah, jadi teman-teman jangan lupa ya, ada satu hal yang harus teman-teman ingat. Apa perbedaan introducing yourself and introducing other people? Ya benar, perbedaannya hanya ada pada subjek. Kalau introducing yourself, subjek menggunakan I atau possessive adjektifnya menjadi my. Kalau kita ingin introducing other people, subjeknya berubah menjadi he or she and possessive adjektifnya menjadi his or her. Remember that? Oke, di sini Miss Gania akan memberikan tambahan yang sangat-sangat penting. Jadi teman-teman harus ingat ini. Ketika kita setelah memperkenalkan diri kita atau memperkenalkan orang lain kepada teman kita, ada ekspresi yang kita gunakan. Gak mungkin kan kalau misalnya kita setelah memperkenalkan diri nyelonong pergi atau nyelonong meninggalkan tempat kita ngobrol, kan gak mungkin. Jadi ada ekspresi-ekspresi yang kita gunakan supaya kita menjadi orang yang polite. So, expression used when the someone have introduced themselves. The first one, nice to meet you. The second one, happy to meet you. And the last, how do you do? Jadi, ketiga kata ini memiliki arti yang sama, yaitu senang berjumpa denganmu. Jadi, ketiga itu tadi memiliki arti yang sama, senang berjumpa denganmu. Diingat-ingat ya teman, supaya kita menjadi orang yang sopan. Dan yang terakhir adalah ekspresi kita ketika kita ingin menutup conversation atau perbicaraan kita kepada orang lain. Jadi di sini saya akan memberitahu teman-teman semua ekspresi apa aja sih yang kita gunakan ketika kita ingin menutup conversation kepada orang lain. Expression used when you close the conversation or introduction to other people. The first one is goodbye. The second is bye, and the last is see you later. Jadi itu ekspresi yang kita gunakan ketika kita ingin menutup conversation kita or introduction kita with someone or other people. Sangat mudah bukan? Jadi teman-teman ingat-ingat materi kali ini ya. Okay everyone, that's enough for our lesson today. Don't forget to distance yourself, wash your hand, and wear mask. Thank you for watching this video. See you on the next material. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next time.